kepercayaan. Nanti ini ada hubungannya saling terkait ini ya dengan materi yang sekarang. Yaitu kita kemarin udah menaksir parameter berdasarkan parameter ya. Kalau parameter kan pasti populasi ya. Jadi menaksir parameter populasi berdasarkan kepada sampel ya, pada sampel yang sudah diambil atau contoh untuk menaksir parameter. Nah, apakah sampel kemarin atau yang kita ambil itu sudah sesuai dengan untuk menaksir populasi diterima atau tidak ya. Jadi sebagai contoh begini hipotesis itu. Contohnya misalnya kita punya asumsi bahwa nilai statistika untuk mahasiswa pertanian semester 3 ya. Jadi bukan hanya THP ya saja, tapi kan ada yang statistik di ekonomi, statistik di agroekologi dan sebagainya. Yang mungkin jumlahnya mungkin 400 atau 300-an orang misalnya ya. Kita berasumsi bahwa nilainya adalah misalnya kurang dari 70. Apakah asumsi tadi atau dugaan kita tadi itu bisa diterima atau tidak? Maka kita harus melakukan suatu kajian, yaitu misalnya pengambilan sampel ya, berarti melakukan penelitian ya. Nah, sampel tersebut itulah yang kita ambil dari penentuan pertama tadi. Berapa orang kira-kira yang sudah memenuhi syarat misalnya dengan aturan-aturan tertentu. Apakah 400-400-nya misalnya tanyai satu-satu misalnya atau gimana. Kalau 400-400-nya tanya satu-satu kan nggak mungkin terlalu lama ya. Nah, mungkin nanti maka diambil sampel. Nah, sampel tersebut untuk menguji parameter tersebut ya, parameter tersebut. Jadi apakah diterima dugaan tersebut atau tidak, yaitu nanti diuji dengan hipotesis. Nah, apakah hipotesis kita tadi nanti diterima sesuai atau tidak, nah itulah nanti kita uji dengan aturan-aturan tertentu ya, aturan-aturan tertentu. Ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, apakah hipotesis tersebut? Nah, di sini sudah disebutkan bahwa sudah baca materinya. Jadi hipotesis itu adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Ya. Jadi suatu hipotesis bisa benar atau tidak benar, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian sebelum hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Ya, diterima atau ditolak. Itu adalah hipotesisnya ya. Kemudian pengujian hipotesis itu bukan buktikan apakah hipotesis itu benar atau salah, tetapi mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang mendukung dan tidak mendukung hipotesis. Jadi yang dilihat adalah berapa besar kemungkinan hipotesis benar atau salah. Karena kan tidak bisa 100%. Kita kemarin sudah belajar masalah interval kepercayaan dan selang kepercayaan ya. Ada interval kepercayaan atau level of confidence kemarin 90, 95, 99. Nah, kalau selang kepercayaan kemarin itu alfa itu misalnya 5%, 10%, 1% dan seterusnya ya. Itu nanti akan guna di situ. Nah, hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji ya. Jadi kita akan menguji dari sampel untuk menduga populasi tersebut melalui sampel ya, melalui sampel. Jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut dengan hipotesis statistik. Di statistik itulah dari data yang kita ambil dari sampel. Anda sudah melihat, Anda sudah belajar semuanya itu ya, simbol-simbol statistika, apa itu sampel dan parameter.
lanjutkan. Ini sama saja ini ya. Dari hipotesis adalah suatu asumsi atau pernyataan sementara yang mungkin benar dan mungkin tidak. Contohnya sudah ya. Nah, ini tidak ada contoh di sini. Sama saja di situ ya. Nah, di sini pernyataan bahwa rata-rata IPK mahasiswa pertanian sekitar ini tadi kan nilai kalau saya ya. Ini adalah IPK, indeks prestasi ya. K-nya kumulatif adalah 3,00. Adalah suatu pernyataan yang mungkin benar dan juga mungkin salah. Ya, jadi itu dugaan yang mungkin benar juga mungkin salah mengenai populasi, nilai statistik atau IPK rata-rata dari mahasiswa pertanian ya, dari Universitas Mula Warman ya. Nah, dalam kasus di atas, pernyataan rata-rata IPK mahasiswa pertanian adalah suatu hipotesis. Itu ya. Jadi pernyataan tersebut merupakan suatu hipotesis. Untuk membenarkan atau menyalahkan hipotesis, maka dilakukan pengujian hipotesis. Jadi pernyataan Anda atau pernyataan yang diambil tadi harus diuji dulu apakah itu diterima atau ditolak. Ya. Jadi itu hipotesis awalnya adalah sebagai gambaran itu, karena banyak hipotesis nanti ya. Itu simbol-simbolnya ya. Ada H0, titik 2, mu itu adalah rata-rata ya, rata-rata populasi mu sama dengan 3,00. Sesuai dengan pernyataan yang di atas tadi bahwa IPK-nya adalah 3,00. Ya, itu populasinya kan mahasiswa pertanian. Ya, mahasiswa pertanian itu populasinya, jadi maka simbolnya adalah mu, bukan ekbar. Kemudian H1 titik 2 mu tidak sama dengan 3,00. Nah, ini adalah hipotesis atau kalau simbolnya seperti ini nanti ada pengujian satu arah dan dua arah ya. Jadi ini masih kalau ini contoh adalah yang untuk dua arah, nanti akan materi selanjutnya ada nanti ya. Ada. Nah, hipotesis juga bisa disimbolkan nanti HA sama H1 seperti aja, atau H0 sama HA, macam-macam ya simbolnya ya. Mungkin di materi-materi lain, di buku-buku lain nanti ada simbolnya HA, ada H0 dengan HA, atau HA dengan H1 dan sebagainya. Intinya adalah sama saja ya, sama saja. Jadi di sini bahwa H0 itu mu sama dengan 3, H1 ada hipotesis tandingannya, dari H1 itu disebut dengan hipotesis tandingan ya. Itu adalah H1 mu tidak sama dengan 3,00. Sesuai dengan pernyataan di atas tadi bahwa sekitar 3,00. Tapi kalau nanti pernyataan dirubah ya, pernyataan bahwa rata-rata IPK mahasiswa pertanian kurang dari 3,00, maka hipotesisnya juga berubah simbolnya ya. H0 mu, nah bisa saja nanti lebih besar atau lebih kecil sama dengan 3,00. Nah, ini akan berubah itu nanti ya. Jadi nggak harus seperti ini, tergantung dari pernyataan soal atau contohnya ya, atau soalnya yang diketahui. Jadi nanti ada contoh-contohnya ya. Jadi tidak semua hipotesis jadi tulis seperti ini. H0 mu sama dengan ya, dengan H1 mu tidak sama dengan, tidak seperti itu. Tergantung dari pernyataannya soal yang ada ya. Kita lanjut. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Pertama, rumuskan H0 yang sesuai. Nah, seperti yang contoh tadi, rumuskan H0 yang sesuai. H0 yang sesuai dengan contoh tadi adalah H0 mu sama dengan 3. Ya.
mu sama dengan 3. Kemudian rumuskan hipotesis tandingannya. Nah, tadi tandingannya adalah H1 atau HA. Ya, itu yang sesuai. Jadi tadi dari contoh adalah H1 atau AHA itu adalah mu tidak sama dengan 3. Jadi dipahami itu nanti, karena ini agak kalau nanti soalnya berubahnya agak sulitnya di situ ya penentuan hipotesisnya. Mau nanti satu arah atau dua arah ada di situ nanti. Kemudian pilih taraf nyata pengujian sebesar alfa. Nah, alfanya tadi mau berapa persen? Anda udah belajar kan minggu kemarin tentang CI, confidence interval, itu ada alfanya, atau interval kepercayaannya berapa, nanti ya, level of interval 90 kah? Kalau 90 berarti nanti alfanya 10. Kalau 95, interval kepercayaan atau level kepercayaannya adalah 95, maka alfanya adalah 5, dan seterusnya. Jadi nanti tergantung nanti satu arah atau dua arah. Nanti kalau satu arah alfanya tidak dibagi, tapi nanti kalau dua arah nanti alfanya dibagi 2, ya. 2. Kita lanjutkan. Jadi pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan daerah kritisnya. Daerah penolakan H0, ya, daerah penerimaan H1 atau penerimaan H0, penolakan H1. Ya, itu ada kan sudah di Z ya, di kurva Z. Sudah belajar kan ya di kurva Z kan kurvanya lihat bentuknya kan. Nah, itu nanti. Kemudian hitung nilai statistik dari contoh acak berukuran N. N-nya harus acak, ingat pengambilan sampel harus acak. Buat kesimpulan, dari tolak H0 jika statistik mempunyai nilai dalam daerah kritis. Selain itu terima H0 jika nilainya di dalam daerah kritis ya. Kalau di luar dia nanti ditolak, diterima, dan seterusnya nanti ada. Kita nanti lihat di kurvanya saja, kurva Z atau T nanti tergantung dari ujinya nanti ya. Uji Z apa uji T nanti. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini arah pengujian. Nah, tadi sudah saya singgung tadi arah pengujian itu bisa dua arah atau two tail atau dua ekor, dan one tail atau satu ekor. Tail ya, ekor ya, atau satu arah atau dua arah. Kalau satu arah nanti misalnya contoh di sini pengujian dua sisi atau dua arah atau two tail test dipakai jika hasil tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Seperti gambaran tadi bahwa H0 itu sama dengan, ini proporsi ya, P sama dengan P0. H1 P tidak sama dengan P0 itu karena tidak diketahui dengan pasti mau ke kiri atau ke kanan atau sisi kiri atau sisi kanan, kan itu ya, arah kiri atau arah kanan, itu maka disebut dengan istilah two tail atau dua sisi atau dua arah. Kemudian pengujian satu sisi atau one tail test itu adalah satu arah. Di arah kiri atau arah kanan. Arah kiri berarti nilainya negatif, min ya, nanti sudah pernah di kurva Z-nya atau kurva T-nya. Arah kanan berarti nilainya positif. Sesuai dengan distribusi Z ya. Dipakai jika ya di arah kiri atau arah kanan atau one tail test dipakai jika hasil yang diharapkan dapat dinyatakan dengan pasti. Nah, misalnya H0 P lebih besar sama dengan P0 ya. H1 P lebih kecil sama dengan
P lebih kecil dari P0. Contoh satunya lagi, P lebih kecil sama dengan P0, berarti ini sebelah kiri ya. H1-nya, P lebih besar P0. Jadi yang di atas itu adalah sebelah kanan karena P lebih besar P0 dari arah kanan. Sama dengan yang tadi contoh, misalnya H0 mu lebih besar sama dengan 3, maka dia akan sebelah kanan. Kanan kurva ya. Jadi kurva kan dibagi 2, tengah-tengahnya adalah rata-rata yaitu sama dengan 0. Kemudian satunya adalah uji sebelah kiri yaitu P lebih kecil sama dengan 0. Berarti dia sebelah kiri 0 di kurva Z. Tandingannya adalah di H1 tandingannya P lebih besar P0 ya, P0. Kita lanjutkan, nanti ada contoh-contohnya. Untuk pengujian hipotesis mengenai nilai rata-rata, nanti yang diuji ini adalah nilai rata-ratanya, ya, nilai rata-rata dari sampel. Rata-rata itu macam-macam nanti ya, rata-rata min dari sampel atau proporsi. Jadi rata-rata nanti ujinya itu satu rata-rata, ya, atau nanti dua rata-rata, jadi bisa dibandingkan dua rata-rata, atau uji berpasangan, ya, berpasangan ada nanti ya, macam-macam nanti uji F, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sampai nanti ke sana pengujiannya. Nah, pengujian hipotesis mengenai nilai rata-rata, satu pengujian dua arah. Untuk menguji hipotesis mengenai nilai rata-rata populasi, maka dapat dibuat perumusan sebagai berikut. Nanti sama saja dengan tadi ya sudah. Mu, kalau nanti ada sampelnya ya. Mu sama dengan mu 0. Mu tidak sama dengan mu 0. Ini contoh sama dengan tadi untuk mengin satu arah. Sudah sama ini lawannya mu. Tadi kan proporsi ya. Rata-rata ini. Proporsi simbolnya P. Jadi kalau min atau rata-rata itu simbolnya dari sampel itu min ya, itu simbolnya mu untuk populasi. Sama saja dengan yang tadi ya, ngambilnya rata-rata, yang diuji adalah rata-rata. Nah, kita lanjutkan ini kalau kita yang pakai proporsi sudah sama, itu si lambangnya H atau H0, nah sama. Bersandingan A atau H1, pasangan H melawan A, jadi kalau dia H, nanti berarti lawannya A. Kalau nanti kita H0, maka H1, misalnya seperti itu ya. Sama saja itu. Kemudian penolakan basis juga di arah kritis. Kalau yang diuji itu parameter dalam penggunaannya, nanti parameter dapat berarti rata-rata atau mu. Simpangan baku atau sigma, proporsi, dan maka akan terdapat hal-hal sebagai berikut. Contoh di sini ya, ada sebut penentuan daerah kritis. Nah ini yang penting ya. Oke, penentuan daerah kritis. Nah, sudah pernah lihat tabel seperti ini, grafik Z kan? Kalau hasilnya perubahan tidak sama, maka dalam definisi statistik yang digunakan dapat buat daerah kritis ya. Jadi kalau hipotesisnya tadi adalah sama dengan dan tidak sama dengan, maka distribusi statistik yang digunakan pada daerah kritis maksimal mungkin pada dalam distribusi. Luas daerah kritis pada ujung distribusi ada alasan apa ingat dia. Ya arah berarti dari kemudian dua arah bentuknya yang ini. Pada hasil dia lakukan tadi di ujung kiri kanan itu adalah warna merah yang ada garis arah.
merupakan daerah penolakan hak itu, dan yang di dalamnya yang warna putih itu adalah penerimaan hak nol. Tadi yang penolakan hak nol atau penerimaan hak satu, yang diantaranya yang warna putih itu adalah penerimaan hak nol, penolakan hak satu. Ingat itu. Ya. Karena ada dua daerah penolakan, di daerah kiri dan kanan itu, maka pengujian jadi macam-macam di dua atau sisi. Ya, itu ada daerah itu. Ya, dari luasnya itu adalah setengah alfa. Kalau alfanya 5%, maka yang warna merah itu luasnya adalah 0,25 atau 2,5% kalau dalam satuan persen, ya. Jadi saja jadikan dua lah. Dari 4,5 jika ini jadi. Oh iya, tadi hilang suara, maaf ya. Kita lanjutkan. Jadi ingat ya gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya kiri kanan ada, itu berarti itu pasti dia dua arah gambar seperti ini, ya. Biasanya gambar kurvan berarti seperti ini. Gambar kurvannya itu adalah untuk pengujian dua arah, ya. Kemudian alternatif A mempunyai nilai lebih besar. Nah, ini lebih besar, ya, berarti kalau dia perumusannya dia lebih besar, ya, maka dalam distribusi statistik digunakan terdapat satu daerah letaknya di ujung sebelah kanan. Daerah itu ya sebelah kanan. Luas daerah itu adalah alfa. Ingat, kalau satu itu adalah pasti alfa, tidak alfa dibagi 2 atau setengah alfa. Ya. Karena adanya satu daerah penolakan saja, yaitu daerah penolakan H0 atau penerimaan H1. Ingat, jadi yang warna merah itu adalah penolakan H0, penerimaan H1. Nah, di situ itu. Maka penelitian didapatkan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Ya, diuji sebelah kanan, pihak kanan. Itu namanya, jadi gambarnya pasti alfanya ada di sebelah kanan. Berarti tadi itu adalah misalnya contoh hipotesis H0 lebih besar, kan, itu sama dengan mu 0 misalnya, atau mu lebih besar sama dengan mu 0, atau P lebih besar sama dengan P0 dan seterusnya. Simbol-simbolnya tergantung simbolnya itu adalah berarti dia ujinya adalah uji pihak kanan. Jadi satu tail, one tail, satu sisi. Kita lanjutkan yang sisi sebelah kiri. Nah, jika uji alternatif A yang punya perumusan sebelah kiri, ya sebelah kiri, nah maka dalam suatu distribusi tadi yang digunakan terdapat satu daerah yang letaknya di ujung sebelah kiri. Luas daerah kritis adalah alfa, sama, ya. Jadi mau sebelah kiri, mau sebelah kanan, itu pasti luas daerah kritisnya adalah daerah penolakan H0-nya adalah alfa. Tidak dibagi 2, tidak setengah alfa, ya, itu. Lihat yang warna merah sebelah kiri, karena dia lebih kecil simbolnya, lebih kecil. Kalau dia lebih besar, dia sebelah kanan. Kalau dia sama dengan, tidak sama dengan, nah maka dia dua-duanya. Jadi ada sebelah kiri separuh setengahnya, ada di sebelah kanan setengahnya. Itu adalah untuk daerah penerimaan.
ya, daerah kritisnya penerimaan ditolak. Nah, sebagai contoh kita contoh di sini. Pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi satu populasi, ingat ya, satu berarti ini satu min. Nanti bisa aja 2 min, 3 min, dua min berpasangan dan tidak berpasangan ya, beda-beda nanti ya pengujiannya. Ada banyak sekali pengujiannya. Mungkin untuk pertemuan ini bisa aja nanti 2 kali ya, biar nggak terlalu cepat kan ya, supaya paham ya, karena panjang ini materinya ini. Nah, gambaran ringkasan uji hipotesis. Terlihat kan? Terlihat, Pak. Oke, ada yang jawab. Makasih. Tadi contoh ini kan ringkasan itu adalah sebagai bentuk gambaran ya, gambaran umumnya seperti ini. Itu nanti jabarkan satu-satu. Dari ringkasan uji hipotesis rata-rata. Ini rata-rata populasi. Gambarannya aja seperti ini di bagian ini. Ya, bagian ini. Contoh di situ. Pertama, dilihat dari atas dulu. N. N itu adalah sampel. Jika N sama dengan 30, nah itu ada tanda tanya, ya. Tanda tanya, nanti arahnya ada sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, kita ke sebelah kiri dulu dari N yang 30 itu, ada tulisannya iya. Jika iya, maka lanjut. Ke bawah itu ada panahnya yang warna hitam. S. S itu adalah, saya tanya dulu, ada yang tahu nggak S apa? Jawab saja satu orang. Sampel. Ada yang tahu? Sampel, Pak. Ayo. Apa? Sampel. Kurang. Ingat simbol-simbol statistik sama simbol-simbol parameter. Ayo. S itu adalah simpangan baku. Ya, sampel. Sampel nggak ada simbolnya di statistik. Kan kalau dia sampel, simbolnya simpangan baku atau standar deviasi adalah S. Kalau dia populasi, simbolnya adalah sigma. Ya, ingat itu. Di 2 minggu yang lalu udah ada itu simbol statis. Masih untuk parameter. Nah, satu parameter statistik. Ya, jadi sekarang jika simpangan baku, jadi simpangan baku sampel ini ya, diketahui. Nah, jika simpangan diketahui atau tidak, maka ditanyakan di situ. Kita ke ya dulu. Oh, ternyata simpangan baku dari sampel diketahui. Iya. Maka kita ke bawah ya. Nah, ke bawah. Artinya di sini N itu sama dengan 30 ya. Iya. S diketahui. Iya. Harus standar deviasi diketahui. Jadi sampelnya itu sama dengan 30 ya. Nah, kemudian S-nya diketahui. Iya. Ini bisa data mentah, bisa data udah matang loh ya ini. Jadi kalau data mentah itu nanti N-nya ada 30 datanya, ya data mentah diolah sendiri nanti, ya. Tapi ada juga nanti yang datanya udah matang, misalnya diketahui N 30, S-nya misalnya 5 dan seterusnya. Ya. Tapi nanti ada juga yang N jumlahnya 30. N1 misalnya 5, N2 10 ya, misalnya jumlah buah ya. Misalnya 5, jumlah buah yang N kedua 10, 3 dan seterusnya sampai 30 total L-nya ya, maka S-nya tadi cari sendiri ya, pakai kalkulator atau pakai Excel dengan rumus-rumus yang sudah dikasih ya itu. Nah, sekarang S diketahui iya, maka yang digunakan adalah itu rumusnya. Kelihatan rumusnya ya, Z
sama dengan X bar, X rata-rata dikurang mu dibagi dengan simpangan baku tadi, karena dianggap kalau 30 itu adalah dia adalah normal, maka dia adalah sigma dibagi akar N. Perhatikan ya, ingat itu. Jadi Z rumusnya sama dengan, karena dia akan berguna untuk yang lanjutannya nanti, beda nanti. Kalau Anda salah menentukan nanti rumusnya, salah pengujiannya. Z sama dengan X bar min mu dibagi dengan sigma atau simpangan baku ya. Simpangan baku dari populasi, nanti diketahui simpangan bakunya, dibagi akar N. Stop jika iya, iya, ya. Jadi iya diketahui, iya, maka rumusnya itu. Nah, kembali ke yang masih S diketahui, jadi S-nya tidak diketahui. Nah, tidak diketahui, maka dia berarti di sini adalah nanti adanya data mentah, nanti kita nyari sendiri. Kalau di sini S-nya udah data mateng satunya ya, maka untuk yang tidak diketahui, S-nya atau simpangan baku tidak diketahui, gunakan untuk mengestimasi S. Maka di sini Z ya, karena kita pakai S, Z X kuadrat X bar min mu dibagi dengan S. Ingat S, bukan sigma ya. Itu standar populasi. Yang ini adalah standar deviasi dari sampel dibagi akar N. Nah, stop di situ ya, karena dia di sini asumsinya adalah N sama dengan 30 dianggap normal. Kemudian ke atas lagi, ke sebelah kanan sekarang yang tidak sekarang ya. Tidak. Dia populasi mendekati normal. Nah, sekarang kita lihat nanti asumsi kita yang populasi mendekati normal itu ya. Jawabannya adalah misalnya iya. Ya. Jadi populasi mendekati normal, iya. Maka jika iya, berarti S diketahui tidak. Jika S diketahui, maka kita samakan dengan yang sebelah kiri tadi. Karena populasi mendekati normal. Nanti aja uji kenormalan data itu aja juga nanti ya. Jika mendekati normal, maka sama dengan yang tadi. Ya, S diketahui, iya. Nah, rumusnya sama kan? Nah, yang itu. S diketahui, ya, maka rumusnya adalah Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma bagi akar N. N-nya adalah 30 tadi ya, itu. Nah, sekarang jika S-nya tidak diketahui, ya, karena kan ini N-nya tadi kurang dari 30 kan? Tidak kan? Nah, maka jika N-nya kurang dari 30 dan S-nya tidak diketahui, maka gunakan untuk mengasumsi S. Maka rumusnya digunakan adalah rumus T, distribusi T, ya, distribusi T, ya, distribusi T karena S-nya tidak diketahui dan N-nya kurang dari 30, ya, kurang dari 30. Maka digunakan distribusi T. Rumusnya T X bar min mu S dibagi akar N. Jika populasi tidak mendekati normal, tidak berarti jawabannya kan, maka naikkan jumlah sampelnya. Kan itu. Kalau tidak mendekati normal, kalau tidak mendekati normal, itu gambaran-gambaran ya, naikkan N-nya supaya sampelnya sama dengan lebih kecil sama dengan 30, karena nanti di buku-buku lain kan ada yang menyebutkan bahwa kalau N-nya 30 itu ya sudah normal ya, itu sudah nanti berarti ujinya nanti pakai uji Z ya, jangan salah nanti.
N-nya misalnya 40-50, kamu gunakan uji T atau pakai T distribusi. Karena nilainya akan beda antara T dengan Z. T itu nanti untuk menduga ke Z ya, meskipun sama-sama berdistribusi normal ya. Tapi untuk di tabelnya, antara tabel T dengan tabel Z itu nanti ya. Cara mencarinya beda. Sudah bisa kan nyari tabel T kan? Antara dia ada DF-nya dia, jadi N-1 nanti bisa dicari nanti. Kita lanjutkan. Nah, oke ya. Di sini contoh uji hipotesis rata-rata untuk populasi ya. Rata-rata populasi yang mana dalam kurungnya N ya. Itu lebih besar ya ini. Lebih kecil dari 30 nih, 30 ya. Nah, tes statistiknya adalah statistik uji di atas berdiri T dengan bebas N-1. Nah, aturan penolakan H0 mu lebih besar sama dengan mu 0. Ya. Jadi N lebih kecil dari 30, maka ini di sini aturan penolakan H0 mu lebih besar dari mu 0. Tolak H0 jika T hitung, ingat T itu kan yang simbolnya T itu, jadi di tes statistik itu yang di dalam kode itu, T-nya itulah T hitung ya. Bisa aja di hitung-hitungan lain nanti ada tulisannya TH atau T hitung. Jadi T hitung itu adalah itu, T hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi dengan standar deviasi bagi akar N. Dari T-nya adalah T hitung ya. Tolak jika, jadi ini aturan penolakan ya, tolak jika T hitung ya lebih besar dari T alfa atau T tabel. Uji satu arah ya. H0.2 mu lebih kecil dari mu 0. Tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari min T alfa atau T tabel. Uji satu arah, tetap satu arah dia. Ya, tetap satu arah. Yang ketiga, H0.2 mu tidak sama dengan mu 0. Tolak jika T, nah ini mau T apa? T mutlak yaitu ya, T hitungnya itu. Jadi T di dalam tabel T ini nggak ada nilai min, nilai plus kan nanti. Cuma dia ada sebelah kiri, sebelah kanan nanti. Sebelah kiri min, maka di situ ada simbolnya T mutlak ya. Tolak jika T mutlak itu lebih besar, ya lebih besar dari H0 ditolak jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Jadi uji dua arah. Di arah kiri, arah kanan. Berarti nilainya itu dia berada di luar ya, di luar daerah penerimaan H0. Maka H0 ditolak ya, itu gambarannya. Ini ada gambaran, ada contoh. Oh ya, contohnya saja ini. Jadi ya. Contoh ini ya, contohnya. Contoh uji hipotesis rata-rata populasi jadi N lebih kecil dari 30. Contoh patroli jalan tol. Ini sebagai contoh saja ya, Anda bisa ngambil yang lainnya. Mungkin yang sesuai dengan
di HPT apa THP misalnya ya, mana nanti masalah kemasan kah, masalah yang lainnya misalnya, atau perlu dikemas atau tidak ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya bisa nyari contoh yang lain nanti. Patroli jalan tol di suatu negara secara periodik mengambil sampel kecepatan kendaraan di beberapa lokasi suatu jalan tol. Sama saja dengan nanti kalau Anda nanti misalnya buat kue. Saya simpan kue yang saya buat, nah kan misalnya gitu. Saya mempunyai keyakinan bisa sampai 3 bulan misalnya. Tapi ada orang yang tidak percaya misalnya. Oh, mana mungkin 3 bulan, paling mungkin 2 bulan misalnya. Dan pengen menguji yang pendapat kamu tadi itu. Nah, dia ngambil sampel rotimu yang dibuat tadi. Oh, saya ambil sekian. Oh, ternyata 4 bulan, 5 bulan dia belum jamuran misalnya. Kalau ciri-cirinya jamuran ya, ini bisa diambil seperti itu ya, bisa ya. Nah, ini contohnya jalan tol tadi, lokasi dan sampel kecepatan kendaraan ya tersebut menggunakan menguji hipotesis bahwa mu 0 H0 itu titik 2 mu itu lebih kecil sama dengan 65, jadi kecepatannya ya 65 km per jam. Jadi mu itu lebih kecil sama dengan 65 km per jam. Lokasi di mana H0 ditolak dianggap merupakan lokasi terbaik ditempatkan perangkap radar ya, untuk melihat ya para pengendara-pengendara tadi. Pada lokasi F, suatu sampel ya 16 kendaraan menunjukkan rata-rata kecepatannya adalah 68,2 km per jam dengan simpangan baku 3,8 km per jam. Jadi ini ada data, ya ini sudah diolah mas datanya ya. Jadi ada 16 kendaraan. Jadi nanti kalau data mentah itu kendaraan pertama kecepatannya 70, kendaraan kedua misalnya 65, kendaraan ketiga misalnya 71, kendaraan keempat misalnya 69, kendaraan kelima misalnya 75 dan seterusnya terus sampai 16 misalkan. Sampai ke kendaraan yang ke-16 itu misalnya kecepatannya misalnya 65 km per jam. Nah, jika sudah diolah, ini hasil akhirnya ya, itu ternyata rata-ratanya adalah 68,2 km per jam dengan standar deviasi sampelnya adalah 3, km per jam. Nah, di sini disuruh gunakan alfa atau signifikansi ya. Nah, signifikan 0,05. Artinya alfa 0,5 berarti ini adalah dengan level kepercayaan itu adalah level of confidence adalah 95%. Atau dengan CI confidence interval itu adalah 0,05 tergantung nanti dua arah atau satu arah. Anda harus sudah bisa tahu di sini ya, satu arah atau dua arah. Nah, sebelumnya jawab satu orang. Ini satu arah atau dua arah? Halo? Ya, Pak. Satu arah, dua arah kira-kira? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dua arah kayaknya, Pak. Satu arah kayaknya, Pak. Nah, ada kayak satu arah, ada dua arah. Nah, jadi lihatnya nanti ada sebenarnya udah bisa dilihat dari mana? Dari hipotesisnya itu. H0 mu lebih kecil sama dengan 65. Dilihatnya dari situ. Ya. Nah, dilihatnya dari situ itu. Ini adalah untuk
satu A, Untuk arah, Pak. nah ya satu arah ya, bukan dua arah nanti. Tinggal kita cek. Nah, itu ya. Nah, di sini satu arah kan. Uji hipotesis rata-rata di mana tadi populasi N lebih kecil 30, ya, lebih kecil dari 30, itu adalah N sama dengan, tadi ketahui, contoh lanjutan yang tadi, faktor di jalan tol, diketahui adalah N sama dengan 16, ya, di mana rata-ratanya X-barnya adalah 68,2 km per jam, standar deviasinya 3,8 km per jam. Mau habis nih. Nanti kalau udah habis kita sudah aja ya nih. Kalau nanti, halo, masih dengar kan? Ya, Pak. 40 menit kan. Alfa 0,05 derajat bebas df 16-1. Jadi 16-1 karena untuk T ya, ini tabel T, untuk jadi tabel T. Kalau tabel Z kan nggak ada df-nya. 16-1 berarti 15. Jadi T alfa 0,05 itulah 1,7. Nah, ini kau cari kenapa T-nya utuh kan? Nah, di sini T-nya utuh tidak dibagi dua. Jadi T 0,05 karena dia tadi satu arah ya. Jadi dapatnya adalah sambil dicek nanti nilai T-nya T1, T-nya 0,05 atau T tabel sebetulnya ini T tabel ya, itu adalah 0,05 itu adalah 1,753. Ya, 7,53 positif. Berarti dia berada di sebelah kanan nilainya. Kanan dari rata-rata di kurva T ya nilainya. Dan tengahnya 0, berarti dia sebelah kanan angka 0 di yang positif. Maka didapat T hitungnya, jadi itu T hitung ya. T hitung X bar min mu 0 dibagi dengan S standar deviasi akar N sama dengan 6,8 tadi, 68,2, jadi X barnya dikurang dengan mu nolnya tadi kan, rata-rata dari populasinya 6,5 dibagi dengan standar deviasi 3,8 bagi akar 16, maka dapatnya adalah 3,37. Paham? Karena T hitungnya itu adalah 3,37, itu lebih besar dari T tabel. Ya, ingat ini, ada yang perlu perhatian tuh. Karena T hitung lebih besar dari T tabel 5%, maka H0 ditolak. Paham ya? Jadi H0 tadi ditolak. Jadi T hitungnya adalah 3,37, lebih besar dari T tabel yaitu 1,753, maka H0 ditolak. Kalau diterima bagaimana? Nah, kalau diterima berarti T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Jadi dia T hitungnya harus berada di kisaran 1,575 ke bawah. Ya 1,751, 752 atau 1,5. Nah itu ya. Itu nanti H0-nya diterima karena dia masuk di dalam daerah penerimaan H0. Kalau ini masuk dalam daerah penolakan H0 karena dia di luar ya, di luar nilainya. Jadi 3,37 itu di luar dari penerimaan H0, maka H0 ditolak. Itu diperhatikan itunya, diterima tolaknya ada di situ nanti. Supaya mengerti nanti ya, paham. Nah, jadi di sini kesimpulannya ada di sini. Maka contohnya tadi kesimpulan kita, nah,
kita yakin bahwa 95%, dan 5% adalah level of confidence atau level kepercayaan, ya, 95%, karena alfanya 5%. Kita yakin 95% bahwa rata-rata kecepatan kendaraan di lokasi F lebih besar dari 65 km per jam. Jadi lokasi F merupakan tempat yang cocok untuk dipasang radar. Ya, tadi itu adalah kesimpulan dari uji hipotesis dari contoh yang ada di sini ya. Jadi 95% itu kita yakin ya, bahwa kecepatannya itu lebih besar dari 65 km per jam dari kendaraan tersebut ya. Kendaraan tersebut. Kita lanjutkan sedikit ya. Banyak-banyak ambil dipelajari nanti di rumah masing-masing, karena agak, kalau ada yang udah paham ya enak, tapi kalau yang nggak paham dari nanti dicek. Tadi itu adalah uji satu ya, satu rata-rata. Satu rata-rata. Jadi hanya satu rata-rata. Jadi dari 16 kendaraan tadi itu dianggap satu sampel, satu sampel populasi, atau 16, bukan satu sampel populasi ya, satu rata-rata sampel. Nah, ada satu rata-rata saja, bukan dua, atau minnya satu aja ya. Di rata-rata kita nggak membandingkan ya, satu dengan yang lainnya. Ini kita lanjutkan sedikit masalah uji beda dua rata-rata independen. Nah, ini ada dua rata-rata. Nah, contoh misalnya kayak tadi itu, kalau tadi adalah di daerah F, kecepatan diukur, nah sama dibandingkan misalnya dengan di daerah G misalnya. Nah, nanti beda nanti. Kalau dua sampel itu nanti beda juga, itu namanya dua sampel itu ya. Saling independen, tidak saling mempengaruhi ya. Saling mempengaruhi. Jadi saling bebas. Enggak terikat, itu independen, karena nanti ada yang terikat ya, yang berpasangan namanya. Uji dua rata-rata berpasangan. Jadi saling mempengaruhi. Yang satu dipengaruhi, mempengaruhi yang satunya. Kalau ini tidak, bebas dia. Jadi uji dua rata-rata sampel bebas atau independen. Jadi di sini dibutuhkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau min antara dua populasi ya. Dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Misalnya nanti Anda di HP ada produk. Produk untuk apakah ada perbedaan? Saya bikin kue, bikin resep, saya juga menggunakan Blue Band ya, kue kering misalnya, Blue Band merek A. Yang satunya lagi saya bandingkan dengan Blue Band merek B misalnya. Ada buat nanti macam-macam. Nah, itu nanti kita bandingkan. Apakah ada perbedaan dua sampel tersebut? Ya. Nanti hasilnya diuji nanti. Oh, ternyata Blue Band merek A dibandingkan Blue Band merek B rasanya sama saja. Misalnya kalau nanti organoleptik ya, oh rasanya sama saja. Padahal Blue Band A lebih mahal dibandingkan dengan Blue Band B. Nah, berarti kita punya pilihan nanti. Oh, lebih baik saya pilih Blue Band yang B, merek B. Karena toh rasanya sama saja dengan yang Blue Band A. Nah, itu bisa digunakan seperti itu ya nanti. Tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan diuji, saling bebas ya, tidak ada hubungan apa-apa. Nah, pada uji sampel berpasangan satu kasus diobservasi lebih dari sekali. Nah, ini kalau yang berpasangan.
dalam uji independen, sampel ini hanya didata sekali saja. Nanti kalau berpasangan dia 2 kali didatanya, tapi kalau yang independen tidak berpasangan, dia diuji hanya 1 kali. Gambaran seperti itu. Sebagai contoh ini ya. Contoh kasus. Ini tadi saya nyontohkan band tadi. Atau yang lainnya. Nah, di sini contohnya adalah rokok. Ya. Nanti Anda bisa cari contoh lain. Mau band kah, mau nanti yang untuk bikin kue itu nanti THP kan mungkin nanti ada bikin kue, bikin